Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 253, Ledakan. Badai Doki yang menakutkan melanda. Pada saat ini, kelompok setengah kaisar bela diri di langit semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka dengan cepat mundur 10.000 kaki. Mereka berhenti dan melihat pusat ledakan. Ketakutan di mata mereka tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Masih ada rasa takut di hati mereka. Mati. Apakah dia sudah mati? Kaisar setengah bela diri yang berbicara sebelumnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia melihat ke pusat ledakan. Meskipun sisa-sisa ledakan menyebabkan sebagian besar orang tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalam. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 7, dia bisa melihat secara samar-samar beberapa hal. Dengan sekilas, dia melihat pusat dari ledakan itu. Ledakan telah berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya. Badai energi yang menakutkan membentuk pusaran kehampaan yang melahap segala sesuatu di dunia. Selain sosok manusia yang kabur, dia tidak dapat melihat apapun. Melihat auranya, meskipun dia lemah, dia masih hidup. Ledakan itu tidak mampu membunuhnya secara paksa. Sepertinya dia benar-benar mati. Tapi, kenapa dia menghancurkan dirinya sendiri demi satu ligan? Orang seperti dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Setengah kaisar bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi ragu dan penyesalan di matanya. Pandangannya juga melihat ke pusat ledakan. Pancarannya yang terang dan gemerlap menyebabkan seseorang tidak bisa melihatnya secara langsung di siang hari. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Apakah Yan Xiao itu sudah gila demi membunuh satu ligan? Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah ini sama dengan membuang nyawanya dengan sia-sia? Sayang sekali seorang jenius yang luar biasa akhirnya mati dengan cara yang tidak diinginkan. Itu benar-benar tidak layak. Beberapa saat yang lalu, mereka secara pribadi menyaksikan Xiao yang dikalahkan oleh Ligan setelah tabrakan sengit. Kesenjangan antara kaisar setengah bela diri bintang 1 dan kaisar setengah bela diri bintang 6 pada akhirnya terlalu besar. Adapun Xiaoyan, dia sepertinya telah membuat pertaruhan terakhir. Dalam serangan terakhirnya, dia langsung menghancurkan dirinya sendiri, mampu melukai Ligan secara serius, masih jauh dari mampu membunuhnya. Batuk-batuk. Setelah batuk 2 kali dengan susah payah, darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya yang berat jatuh dari langit dan dengan keras menghantam jalan di bawah. Pada saat ini, Ligan hanya merasakan bernapas pun merupakan bentuk rasa sakit. Meskipun dia ingin menghembuskan napas, gerakan sekecil apapun di tubuhnya akan menyebabkan organ-organnya terasa sakit robek, membuat Ligan merasa sangat kesakitan. Meskipun luka di tubuhnya hampir merenggut separuh nyawa Ligan, ketika dia memikirkan bagaimana Xiaoyan telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ini, Ligan merasakan rasa kepuasan di hatinya. Yan Xiao, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kamu menghancurkan kultivasimu sendiri untuk membunuhku. Tetapi pada akhirnya, ini masih pertarungan sampai mati. Ligan berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Saat ini semua orang di langit saling memandang dengan ekspresi berbeda. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Namun sekarang, bahkan sebelum mereka dapat bergerak, saat semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup di langit. Hembusan angin dingin ini menyebabkan semua orang merasakan sedikit keanehan. Beberapa kaisar bela diri setengah bintang 7 di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ligan, yang sudah terluka parah di tanah, langsung tegang ketika dia melihat hembusan angin dingin. Hembusan angin dingin ini adalah tanda abnormal yang muncul saat Xiaoyan menggunakan langkah penghancuran langit. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas telah menghancurkan dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk tetap hidup. Tapi ini adalah PVV. Sebelum Ligan sempat bereaksi, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan dadanya. Ketika sosok itu muncul, ia tidak berhenti dan dengan kejam menginjak dada Ligan. Segera, darah muncrat seperti air mancur dan menodai jubah hitam itu, menyebabkan warnanya tampak semakin dalam. Mulut Ligan kabur. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan besar yang datang dari dadanya membuyarkan pikirannya. Dia tidak perlu berbicara. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan cukup bodoh untuk menghancurkan diri sendiri bersamamu? Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Xiaoyan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tatapannya pada Ligan dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu
bagaimana kabarmu? Bagaimana aku tidak mati? Xiaoyan mencibir, ekspresi jijik di matanya semakin kuat. Sederhana sekali, itu karena benda yang menghancurkan diriku sendiri, bukanlah tubuhku yang sebenarnya. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, mata Li Gan langsung menyipit. Dia segera menyadari, tidak heran Xiaoyan hanya seorang kaisar setengah bela diri bintang 1 ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Dia sengaja menahannya untuk mempermainkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akhirnya dipermainkan adalah dia. Pada saat ini, kerumunan di langit juga menemukan Xiaoyan di bawah. Mata mereka langsung bersinar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan masih hidup. Karena itu yang terjadi. Berarti masih ada harapan untuk undangan kolam petir kekosongan. Tidak peduli apa. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Namun, baginya, hal itu tidak penting. Lagi pula, orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Menurunkan pandangannya, Xiaoyan menatap Li Gan. Dia menurunkan tubuhnya dan perlahan meletakkan telapak tangannya di dada Li Gan. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, biarkan aku memberitahumu satu hal. Jumlah kaisar setengah bela diri bintang 7 yang mati di tanganku dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, murid-murid Li Gan tiba-tiba menyusut. Sebesar jarum, di saat yang sama, telapak tangan Xiaoyan sedikit bergetar dan dia menariknya. Pada saat ini, semua organ dalam dan meridian dalam tubuh Li Gan, termasuk jantungnya, hancur sedikit demi sedikit. Aura lemah yang keluar dari hidung Li Gan juga telah terputus seluruhnya. Di langit, dua kaisar setengah bela diri bintang 7 berdiri tak bergerak saat mereka saling memandang. Semua tindakan Xiaoyan telah dilihat oleh mereka. Tentu saja, mereka juga telah melihat semua metodenya. Ayo pergi. Lebih baik mencari orang lain. Saya tidak akan terlibat dalam perairan berlumpur ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka pergi. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar setengah bela diri. Meskipun setiap orang berbeda dan selalu dibutakan oleh keserakahan, selalu ada orang yang berpandangan jauh ke depan. Orang-orang seperti itu biasanya bisa berjalan lebih jauh di jalur kultivasi daripada orang biasa. Xiaoyan melirik kedua orang yang telah pergi. Ekspresi aneh melintas di matanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke kelompok kaisar setengah bela diri yang telah berkumpul sekali lagi. Haha, ini benar-benar tidak terduga, Tuan Yanxiao. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda miliki untuk dapat menipu semua mata kami. Karena Anda masih hidup, itu akan menyelamatkan kami dari masalah. Selama Anda menyerahkan undangan kolam petir kekosongan, kami akan melepaskan Anda. Kami pasti tidak akan mempersulitmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, kaisar setengah bela diri lainnya mengangguk berturut-turut. Pada saat yang sama, mereka mengepung Xiaoyan di tengah kerumunan, meninggalkan Xiaoyan tanpa jalan keluar. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tatapannya menyapu kelompok kaisar setengah bela diri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin ketika dia berkata, tentu, serahkan saja. Lagi pula, ada lebih banyak dari Anda. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, orang banyak tidak menyangka Xiaoyan benar-benar setuju begitu saja. Dari kelihatannya, proses ini akan jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Namun, saat orang banyak bersuka cita atas kata-kata Xiaoyan, Xiaoyan membuka mulutnya sekali lagi dan memusatkan pandangan orang banyak padanya. Ada begitu banyak kaisar setengah bela diri yang hadir, tetapi saya hanya memiliki satu undangan kolam petir kekosongan. Bolehkah saya tahu kepada siapa saya harus menyerahkan undangan kolam petir kekosongan? Bagaimana mungkin kaisar setengah bela diri ini tidak tahu bahwa Xiaoyan jelas-jelas mencoba membuat perpecahan di antara mereka. Dia ingin mereka bertarung satu sama lain dan membentuk kamp mereka sendiri. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan kolam petir kekosongan dari tangan Xiaoyan. HMP, Yanxiao, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Selama Anda menyerahkan undangan kolam petir kekosongan dengan patuh, kami akan mendistribusikannya. Sedangkan untukmu, kamu bisa pergi sendiri. Tapi bagaimana jika aku bilang tidak? Xiaoyan tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tenang. Yanxiao, apakah kamu benar-benar ingin kami menyerangmu? Kami menghormati Anda sebagai ketua alkemis dari Asosiasi Alkemis dan sebagai juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Inilah sebabnya kami sangat sopan kepada Anda. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Bang, sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Raja Utara segera muncul. Dia berdiri di samping Xiaoyan ketika kakinya mendarat di tanah. Mereka menciptakan lubang besar sedalam beberapa kaki. Ketika Raja Utara muncul, aura sombong tiba-tiba menyebar.
menyebabkan semua orang yang melihatnya menunjukkan ekspresi muram. Ekspresi orang yang berbicara tadi tiba-tiba berubah pada saat ini. Kata-kata yang hendak dia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Bab 254. Undangan kolam petir kekosongan ada bersamaku saat ini. Karena kalian semua sangat menginginkannya. Jika kalian memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, silakan minggir. Masih ada yang harus aku lakukan dan aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama kalian semua. Xiaoyan memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kemunculan Raja Utara jelas menyebabkan Kaisar setengah bela diri ini menjadi marah. Tanpa sadar merasakan ketakutan di hati mereka. Bahkan orang yang telah berbicara sebelumnya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Meskipun dia adalah Kaisar setengah bela diri bintang 7. Tekanan yang diberikan oleh boneka di hadapannya tidak sedikit pun lebih lemah daripada kaisar setengah bela diri lainnya pada tingkat yang sama. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dari boneka ini. Kenapa boneka ini sama merepotkannya dengan tuannya? Kekuatan sebenarnya telah melampaui budidayanya sendiri. Setengah kaisar bela diri ini mengutuk dalam hatinya. Namun, dia merasa sangat tak berdaya di hatinya. Dengan boneka ini di sisinya, kekuatan pertempuran Xiaoyan bisa dikatakan telah melonjak sekali lagi. Itu akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Jika kekuatan Xiaoyan disebabkan oleh tingkat kondensasi dokinya dan keterampilan do kelas tinggi yang dia miliki, maka kekuatan Raja Utara berasal dari tubuhnya sendiri naga klan. Kekuatan tubuh fisiknya secara alami diberkati oleh surga. Terlebih lagi, tubuh fisik ini telah menyatu dengan 3 anggota klan naga dan disempurnakan menjadi boneka oleh Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini dan energi petir yang diperolehnya melalui keberuntungan, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi kaisar bela diri setengah bintang 7 tingkat menengah. Yang terpenting, boneka itu sendiri tidak merasakan sakit. Saat ia berkelahi, ia seperti orang yang putus asa mempertaruhkan nyawanya. Tanpa keyakinan mutlak, siapa yang berani melawannya? Yan Xiao, apakah menurutmu dengan begitu banyak dari kita di sini, kita akan takut pada boneka kaisar setengah bela diri bintang 6 milikmu? Meskipun hatinya sangat takut Raja Utara di samping Xiaoyan, Bandi bintang 7 itu masih dengan tegas memperlihatkan senyuman dingin di wajahnya. Segera, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menghadap sekelompok ahli bandi di belakangnya, dan berteriak dengan suara keras. Semuanya, saya yakin semua orang yang hadir ingin mendapatkan undangan kolam petir kekosongan di tangan Yan Xiao. Namun, Yan Xiao keras kepala dan tidak mau menyerah bahkan dalam situasi seperti ini. Karena ini masalahnya, semua orang harus menyerang bersama. Tangkap Yan Xiao dan keluarkan undangan kolam petir kekosongan. Kami akan membuat keputusan. Sayangnya, setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelompok kaisar setengah bela diri memutar mata mereka dan mengungkapkan ekspresi jijik. Jelas bahwa Ligan ingin menggunakannya lagi. Setelah pertama kali, bagaimana mereka bisa jatuh cinta untuk kedua kalinya? Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran. Hahaha, kataku. Ini adalah tipuan yang pernah digunakan para pendahulu kita sebelumnya. Kamu sebenarnya tanpa malu-malu menggunakannya untuk kedua kalinya. Apakah menurutmu mereka bodoh? Hanya ketika kata-kata itu diucapkan barulah Kaisar Kuasi bela diri menyadari bahwa tidak ada satupun Kaisar Kuasi bela diri di belakangnya yang mau bertarung. Mereka semua memandangnya dengan acuh tak acuh. Tatapan mereka sepertinya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Sialan, benar-benar sekelompok pengecut. Karena kamu sangat ingin mendapatkan kartu undangan petir di tanganku. Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Ini. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan tatapan kaisar setengah bela diri itu langsung berkumpul ke kaisar bela diri setengah bintang 7 itu. Adapun kaisar bela diri setengah bintang 7 itu, dia mengungkapkan ekspresi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang akan tetap terlibat. Lupakan saja, karena kalian semua menyerah pada undangan kolam petir kekosongan. Lelaki tua ini hanya dapat menerimanya atas nama kalian. Setelah ragu-ragu sejenak, bela diri setengah bintang 7 itu kaisar akhirnya menonjol. Setelah mencibir, dia menatap Xiaoyan. Sudut matanya tanpa sadar melirik Raja Utara yang berdiri di samping Xiaoyan. Baru kemudian dia menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi tegas akan bertarung. Ayo lakukan dengan cara yang adil. Kamu dan aku akan bertarung 300 ronde. Jika kamu kalah, serahkan kartu undangan kolam petir kekosongan kepadaku. Jika kamu kalah, orang tua ini akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Setelah kata-kata itu diucapkan, Xiaoyan hanya bisa mendengus dingin.
Dia dengan acuh tak acuh melirik kaisar bela diri setengah bintang 7 itu dan mencibir. Ini yang disebut keadilan yang kamu bicarakan. Jika menang, Anda akan mendapatkan kolam petir kekosongan invitation. Jika aku menang, aku tidak akan mendapat apa-apa. Lalu apa yang kamu inginkan? Membiarkanmu pergi dengan selamat adalah hal yang paling bisa aku lakukan. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku akan membiarkan dia bertarung denganmu. Bagaimanapun, dia juga bagian dari kekuatanku. Jika Anda bisa mengalahkan kami berdua, itu akan menjadi kemenangan Anda. Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi kaisar bela diri setengah bintang 7 langsung berubah. Dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi begitu sombong. Dengan bantuan wayang tersebut, ia justru berani memaksanya untuk tunduk, meskipun hatinya sangat marah. Dia jelas tahu betapa kuatnya Raja Utara. Karena itu, dia tidak berani menghadapinya dengan gegabah. Selain itu, ada juga Xiaoyan di sisinya. Di dalam hatinya, dia merasa semakin tidak berdaya. Setelah beberapa lama, dia mengatupkan giginya dengan keras dan mengucapkan kata demi kata. Bagus, paling-paling saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, Anda harus menjamin bahwa ketika saatnya tiba bagi kami untuk bertarung, boneka Anda itu, jangan khawatir. Selama tidak ada yang mengganggu kita, ia sama sekali tidak akan menyerang. Sebelum kaisar bela diri setengah bintang 7 selesai berbicara, Xiaoyan melanjutkan. Mendengar kata-kata itu, kaisar bela diri setengah bintang 7 menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat dia menatap Xiaoyan, tatapannya mengandung sedikit senyuman mengejek yang sedingin es. Dia yakin di dalam hatinya, meskipun Xiaoyan tidak mudah untuk dihadapi, dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya untuk membunuh Ligan sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Xiaoyan sekarang, dia memiliki lebih dari 70% kepastian bahwa dia akan mampu mengalahkan Xiaoyan. Pada saat itu, undangan kolam petir kekosongan akan menjadi miliknya. Yan Xiao, meskipun kamu sangat pintar, pada akhirnya, kamu telah menjadi korban dari kepintaranmu sendiri. Meskipun Anda mampu mengalahkan kaisar bela diri setengah bintang 6, Ligan benar-benar mustahil bagimu untuk menjadi tandingan kaisar bela diri setengah bintang 7. Ini bisa dianggap seperti Anda menggali kubur Anda sendiri. Setelah tertawa dingin lagi di dalam hatinya, kaisar bela diri setengah bintang 7 mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Karena itu masalahnya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai taruhannya? Jangan khawatir. Selama itu adalah sesuatu yang orang tua ini miliki. Aku tidak akan pelit. Saat dia berbicara, kaisar bela diri setengah bintang 7 tampak sangat murah hati. Saat dia menepuk dadanya percaya diri pada hal-hal itu, dia kerasukan. Melihat ini, Xiaoyan juga tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Karena sudah seperti ini, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hal-hal yang saya butuhkan, Anda mungkin tidak memilikinya di sini. Jadi, aku akan menggunakan koin roh sebagai taruhannya terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu diucapkan, kaisar bela diri setengah bintang 7 segera mengerutkan kening. Ekspresi tidak senang muncul di antara alisnya. Apa ini? Apakah Anda meremehkan orang tua ini? Orang tua ini telah menjelajahi benua ini selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak berani mengatakan apapun, hal-hal yang saya miliki tidak kalah dengan beberapa sekte kecil. Selama kamu berani mengatakannya, tidak ada yang tidak bisa diambil oleh orang tua ini. Orang tua itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi galak. Makna di balik kata-katanya sudah jelas. Xiaoyan juga mengangkat alisnya. Senyum lucu muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, kalau begitu, apakah kamu memiliki besi misterius meteorit di tanganmu? Setelah 4 kata besi misterius meteorit diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir sedikit terkejut. Wajah kaisar bela diri setengah bintang 7 juga langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia memikirkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, wajah lamanya langsung terasa seperti terbakar. Setelah beberapa lama, dia terbatuk kering 2 kali dan berkata, batuk-batuk. Yan Xiao, jangan mencari masalah. Yang Anda bicarakan adalah sesuatu yang sudah lama punah. Bagaimana orang tua ini bisa memilikinya? Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, kalau begitu, formula pil tingkat kaisar, HMP. Orang tua ini bukan seorang alkemis. Bagaimana saya bisa mendapatkan formula pil tingkat kaisar? Yan Xiao, jangan mencari masalah. Karena sudah seperti ini, aku tidak punya hal lain yang kuinginkan. Koin roh itu. Kaisar bela diri setengah bintang 7 menatap dengan marah pada Xiaoyan dan berkata tanpa daya, katakan itu, berapa banyak yang kamu inginkan?
Xiaoyan mengangkat alisnya. Matanya menyipit saat dia melihat Kaisar Beladiri setengah bintang 7. Dia mencibir di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, di bawah tatapan Kaisar Beladiri setengah bintang 7 yang agak tidak sabar, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata pada suatu waktu. 100.000 koin roh. Wush, saat kata Xiaoyan keluar, membuat semua orang yang hadir terkejut. Wajah Kaisar Beladiri setengah bintang 7 bergetar hebat. Dalam hatinya, dia berharap bisa mencabik-cabik Xiaoyan. 100.000 koin spirit selama bertahun-tahun. Jumlah total koin spirit yang dia peroleh kurang dari 1 juta. Xiaoyan sebenarnya meminta 1/10-nya. Bagaimana hal ini tidak membuatnya marah? Yan Xiao, Anda hanya meminta terlalu banyak. Haha, kamu pasti bercanda. Sebagai Kaisar Beladiri setengah bintang 7, kekayaan Anda tentu saja tidak sedikit. Saya yakin Anda masih bisa mengeluarkan 100.000 koin roh. Dan, sudah, di dalam hatinya, dia berulang kali mengulangi dua kata yang diucapkan Xiaoyan. Kemarahan di hati Kaisar Beladiri setengah bintang 7 hampir mencapai titik di mana dia tidak bisa menahan amarahnya. Di balik lengan bajunya, tinjunya tiba-tiba mengepal rak. Doki di tubuhnya juga tanpa sadar beredar ke seluruh tubuhnya. Kemarahan di matanya meningkat. Setelah beberapa lama, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia menghirup udara sedingin es dalam-dalam dan menahannya di dadanya. Dia dengan keras mengangguk ke arah Xiaoyan dan berkata dengan susah payah. Baiklah, 100.000 itu, 100.000 koin spirit. Jika aku kalah, aku akan memberikan semuanya padamu. Pada saat ini, Kaisar Beladiri setengah bintang 7 tidak mampu menahan amarah di dalam hatinya. Dia hanya bisa terus-menerus menghibur dirinya di dalam hatinya. Setelah dia mendapatkan undangan kolam petir dan memasuki undangan kolam petir, dia pasti akan mengembalikannya ke Xiaoyan setelah dia keluar. Baru setelah itu, dia bisa sedikit menenangkan amarah di hatinya. Oh, 100.000 koin spirit? Xiaoyan tampak agak bingung saat dia bertanya. Dengan paksa menekan amarah di dadanya, dia sekali lagi mengangguk. Dia Kaisar setengah beladiri dan mengucapkan kata demi kata tajam ke arah Kaisar Beladiri setengah bintang 7. Kamu dapat mengambil 100.000 koin roh. Heh, Xiaoyan tertawa ringan. Dia mengangkat pandangannya dan tampak acuh tak acuh menatap mata Kaisar Beladiri setengah bintang 7. Mata Kaisar setengah beladiri bintang 7 menatap tajam ke arah Kaisar Beladiri setengah bintang 7. Penuh dengan kecurigaan. Dia tidak tahu apa sebenarnya maksud Xiaoyan dengan ini. Apa maksudmu dengan ini? Wajah Kaisar Beladiri setengah bintang 7 menjadi gelap. Nada suaranya agak seram saat dia berbicara. Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Tatapannya menyapu melewati Kaisar setengah beladiri di sekitarnya. Pada akhirnya, pandangannya kembali ke Kaisar Beladiri setengah bintang 7 di depannya. Dia perlahan berkata, saya minta maaf, 100.000 koin spirit sebelumnya. Sekarang, saya ingin 200.000 koin spirit. Bersambung ke bab selanjutnya.